ceria banget ya Bu. Wah, harus ceria dan semangat. Bagaimana kabar Ibu Tati hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Lihat kan cerianya, jadi baik-baik aja. Alhamdulillah ya Bu ya. Jadi hari ini Ibu kita mau mengadakan observasi, dan di observasi itu saya menyampaikan terlebih dahulu kepada Ibu mengenai tujuan daripada observasi yang akan kita lakukan. Tujuannya itu untuk mengembangkan diri kita sebagai pendidik ya Bu ya, itu tentunya yang pertama. Nah, kira-kira kelas mana yang akan Ibu gunakan nanti pada saat observasi tersebut? Ya kalau aku sih lebih condong tetap kelas aku ya, kelas 3 kelas yang aku ambil. Oke, baik. Kira-kira kapan kita akan melakukannya Bu? Kalau lihat jadwal sih kemungkinan bisanya insya Allah hari Senin tanggal 18 Tanggal 18 November ya. Tanggal 18 November. Sepakat ya Bu ya? Oke. Jadi kita melakukan observasinya tanggal 18 November hari Senin ya Bu ya. Oke. Baik Bu, lalu tujuan Ibu yang akan Ibu sampaikan nanti, yang akan Ibu akan capai dalam kegiatan supervisi nanti kira-kira apa itu? Tujuannya itu sebenarnya saya ingin siswa-siswa saya itu memahami terutama mapel pendidikan Pancasila, makna dan pemahaman Pancasila dari semua sila-sila yang ada di dalam Pancasila tersebut. Karena kan memang kalau untuk kelas 3 itu pemahaman makna dari Pancasila itu jelas belum mendalam bagi mereka ya. Jadi saya tujuannya itu untuk siswa agar memahami makna dari setiap sila yang ada dalam Pancasila. Memahami makna dari Pancasila tersebut ya, agar siswa-siswi itu lebih memahami ya. Ya, memahami dan bisa mengamalkannya dalam kegiatan. Jadi bagian mana Bu yang nanti akan saya amati pada saat Ibu melakukan pembelajaran? Kebetulan saya memakai metode permainan ya. Jadi di situ aku menggunakan permainan ular tangga, dan jelas itu yang Pak Bennett amati adalah keaktifan anak dalam permainan tersebut. Cara diskusinya, permainannya, keceriaannya, partisipasi mereka. Nah, seperti itu. Strategi apa yang akan Ibu gunakan pada saat nanti pembelajaran itu? Keaktifan anak, kemudian juga pemahaman mereka, mengambil keputusan, diskusi bersama, dan poinnya adalah salah tidak masalah. Poinnya Salah anak melakukan kesalahan tapi tidak dipermasalahkan. Karena kan memang itu kan masih pembelajaran ya. Iya. Kemudian juga dalam metodenya juga permainan. Jadi kalau misalnya kita fokus kepada kesalahan anak, permainannya nggak asik lagi. Karena mereka akan merasakan intimidasi gitu ya. Oke, baik Ibu. Nah, harapannya setelah kegiatan observasi ini nanti apa yang akan dilanjutkan? Jelaslah, saya mengharapkan siswa saya lebih memahami dan bisa mengamalkan makna-makna yang ada dalam setiap sila pada Pancasila tersebut. Contohnya misalnya sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi mereka lebih taat beribadah, sholat 5 waktunya tidak tinggal, seperti itu. Sepertinya sudah cukup Ibu. Saya sudah memahami kapan Ibu akan melaksanakan, kemudian strateginya apa, tujuannya apa, sudah semua tertuang dari pembicaraan kita ini Ibu. Nah, jadi semoga harapan saya semoga nanti observasinya berjalan lancar ya Bu ya. Amin. Ya Bu ya, kita berharap nanti observasinya lancar,
murid-muridnya juga bisa ikut terlibat aktif Ya, seperti harapan kita ya Bu ya. Hmm. Saya rasa cukup sekian Ibu observasi kita pada hari ini ya Bu ya. Terima kasih banyak loh Ibu ya. Ya, sama-sama Pak Bene. Oke, baik Ibu, terima kasih. Bersiap, siap. Duduk yang rapi, rapi. Berasa kalau belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian semangat sekali, wajahnya juga udah cerah-cerah untuk mengikuti pelajaran kali ini. Tapi sepertinya ada kalian nih yang tidak masuk nih. Siapa ya? Oke, kita doakan nih supaya teman kalian cepat sembuh ya. 1, 2, 3. Materi kita adalah ayo mengenal Pancasila. Nah, sebelum kita bermain ulang nakal, kita tanya dulu nih, apa sih Pancasila itu? Simbol? Simbol? Simbol Pancasila apa Putri? Dasar negara kita. Negara kita adalah negara? Indonesia. Siapa lagi? Mengenal semua simbol-simbol yang ada di Pancasila. Amira, apa tadi? Kamu mau jawab dasar negara. Oke, kalian sudah mengenal sedikitnya tentang Pancasila. Jangan takut salah untuk menjawab. Kalau kita menjawab belum tahu betul atau salahnya, tetap aja harus berani. Oke, tujuan kita kali ini adalah untuk mengenal lambang negara kita, yaitu Pancasila. Seperti yang tertera di gambar ini. Ya, supaya kalian memahami apa sih lambang-lambang dari yang ada di Pancasila itu apa saja. Oke,
besok hadiah. Nanti kalian tinggal pilih hadiahnya. Sini Bu Tati sudah siapkan hadiah-hadiahnya. Kalian nanti boleh pilih. Bebas. Sudah belajar tentang ayat mengenal Pancasila. Jadi kalau Bu Tati sudah masuk pertanyaan, bisa dong jawab. Jawab kan bisa. Kesimpulan materi kita hari ini ya. Tadi apa? Jawab Pancasila ini sila ketiga. Aku Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Sila ke-1. Aku. Lambang sila ketiga. Pohon beringin. Lambang sila kelima. Padi dan kapas. Kedua. Oke, kita tutup dengan baca doa. Abi, silakan pimpin. Siap. Duduk yang rapi. Berdoa sebelum pulang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu Tati dengan Pak Ibeng ya. Kebetulan Bu Tati di sini. Terima kasih Bu Tati sudah mendampingi Pak Ibeng ya untuk pelaksanaan observasi seperti hari ini. Saya hari ini dalam PI 5 kepentingan individu 5 ingin melihat bagaimana progres atau perkembangan dari observasi Pak Ibeng sendiri, Bu. Jadi kemarin sudah dilakukan ya Bu ya, Iya, observasi ya Bu ya. Bu Tati kelas berapa? Kelas 3? Kelas 3. Kelas 3. Nah kemarin pas di observasi itu mata pelajaran Pendidikan Pancasila. pendidikan Pancasila kebetulan sama kayak saya ya. Saya Tapi dulu- di mix juga sih dengan bahasa Inggris. Oh nggak masalah Masalah ya. nggak masalah. Nah, yang penting di situ kemarin sudah melakukan pra observe ya, sama observasi. Saat ini saya ingin melihat nih bagaimana hasil dari pra sama observe, terus saya pengen tahu pascanya seperti apa. Saya akan melihat bagaimana kemampuan Pak Ibeng dalam memproses juga. Bagaimana Ibu, Bapak? Siap. Siap. Oke. Insya Allah siap. Iya, silakan dimulai saja pasca observasinya. Saya akan melihat ya. Oke, baik, kita mulai nih ya Bu ya. Selamat siang Bu Tati. Siap, Pak Beng. Kabarnya bagaimana nih Bu? Alhamdulillah luar biasa. Pak Ibeng gimana kabarnya? Seperti Ibu lihat, Baik ya. sehat, luar biasa. Baik Ibu, Ibu sudah melakukan observasi di kelas tadi ya kan, mengajar. Kemarin tanggal berapa itu Bu? Tanggal 18. November. Setelah melakukan observasi, rasa itu gimana nih sekarang? Alhamdulillah sih ya, lega sedikit karena apa yang menjadi permasalahan saya dalam pemberian materi pendidikan Pancasila itu sedikit sudah terbantu solusinya itu untuk materi pemahaman materi pendidikan Pancasila, terutama mengenal Pancasila untuk anak kelas 3. Sudah terbantu gitu ya Sudah Bu ya. terbantu. Jadi kira-kira nih apa Bu yang menurut Ibu dalam rencana yang sudah dilakukan ini, apakah Ibu akan ada lagi rencana-rencana ke depannya bentuknya seperti apa kira-kira? Untuk rencana kedepannya sih ya insya Allah ya memang anak itu butuh sekali metode yang dimix dengan permainan, kemudian juga membutuhkan alat peraga yang
membuat mereka excited, yang membuat mereka itu senang, terus wah gitu melihat alat peraganya. Jadi mungkin itu akan saya lanjutkan metode seperti itu. Akan dilanjutkan untuk lebih baik lagi ke depannya gitu ya, Bu, ya. Terus ketercapaian ibu-ibu dalam observasi kemarin itu menurut ibu apa yang sudah dicapai gitu? Kalau saya lihat sih kemarin ya observasinya itu anak memang excited dengan permainan ular tangga, walaupun ada beberapa anak yang pasif ya, karena kemungkinan karena permainan ular tangga itu beda dengan yang biasa mereka pakai metodenya, karena kan itu kan kita memang selipkan dengan belajar materi, jadi kan mereka harus mengikuti aturan gurunya. Kalau pada intinya permainan ular tangga kan memang tidak seperti itu ya, jadi mereka baru oh begini gitu. Tapi kalau anak yang memang bisa memahami situasi apa yang diinginkan oleh gurunya, mereka langsung baur, langsung aktif gitu. Karena juga cara menyampaikannya juga menarik ya, Bu ya. Iya. Terus gini, Bu, dari pengamatan saya kan ibu itu melakukannya sudah sangat luar biasa gitu ya, sudah bagus gitu ya, sudah bagus. Di dalam diri siswa ada nggak ibu temukan kesulitan yang ibu temukan di dalam diri siswa itu kira-kira dari pembelajaran yang ibu berikan? Kalau kesulitannya sih saya lihat cuma sedikit sih ya, karena memang kesulitan saya itu di waktu pemberian materi. Tapi kalau mereka itu kesulitannya hanya memahami peraturan aja sih, peraturan dalam permainan ular tangga itu sendiri. Karena kan memang beda ya dengan permainan ular tangga yang biasa mereka mainkan dengan yang kita mainkan. Cuma itu sih kalau menurut aku. Dan bagi aku kayaknya mereka fine-fine aja sih. Berarti ada ya, Bu ya? Ada lah, walaupun 1-2 anak. Kalau menurut ibu di apa kira-kira atau ibu lakukan untuk mengatasi kesulitan yang ditemukan tadi di diri anak tadi? Yang jelas sih saya pasti akan mengulang kembali permainan ular tangga itu agar anak terbiasa ya dengan permainan ular tangga dengan aturan yang kita pakai. Jadi mungkin nggak cukup 1 kali, bisa 2 atau 3 kali. Atau pada saat istirahat pun saya bebaskan mereka untuk bermain. Jadi kan mereka enjoy itu dengan permainan yang saya ciptakan, dengan aturan yang saya gunakan. Apakah ada alternatif lain? Alternatif lain untuk sementara itu dulu sih. Jadi ibu akan membiasakan mereka Ya, bermain bermain sambil belajar. Ya, sambil belajar tentang Pancasila yang tadi ya, Bu ya. Tentang Pancasila yang memang kadang kan sulit dimengerti oleh anak-anak ya. Apalagi pengamalan dalam kehidupan sehari-hari bagi mereka. Dari hal yang sudah kita lakukan, hal-hal apa saja yang ibu dapatkan dalam kegiatan yang kita lakukan? Satu yang saya dapatkan itu kesulitan saya pribadi terhadap materi tersebut, karena kan anak itu bermacam-macam karakter ya, ada yang pendiam, ada yang tinggal, ada yang mudah menyerap pelajaran. Nah itu yang menurut saya kesulitan dalam membuat modul ajarnya. Jadi satu modul ajar mencakup anak-anak yang notabene berbagai macam karakter. Itu yang bagi saya kesulitannya. Itu aja sih. Tapi kalau untuk penyampaian materi, pemahaman materi terhadap anak, ya mungkin saya turunkan levelnya aja sesuai dengan kemampuan mereka. Menurut ibu nih, kan tadi ibu bilang bahwa kesulitan untuk memetakan anak kemampuan gimana gitu. Apakah ada nih yang akan ibu lakukan ke depannya agar pemetaan yang akan ibu lakukan dalam pembelajaran itu semakin mudah dilakukan? Kalau pemetaan yang saya lakukan kemungkinan mengulang kembali materi tersebut untuk anak-anak tertentu.
menurut saya belum dikuasai. Menurut saya belum, itu anak belum menguasai materi tersebut. Jadi ibu akan mengulang kembali materinya. Jadi dari Dan- situ akan mengetahui. gitu. Iya, paling tidak seperti itu, dan kemudian ya paling saya bertanya dengan para senior gimana caranya untuk mengatasi itu. Sharing lah, sharing Ya. dengan Banyak sharing. banyak sharing. Sudah ibu tentukan itu kapan kira-kira ibu akan melakukan sharing gitu? Ya sambil berjalan aja. Sampai dengan nanti ini Bu, saya mau bertanya, nanti ke depannya kalau ibu melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi tadi, pemetaan kepada murid itu, rencana ibu ke depannya ini akan bagaimana sih Bu dalam melakukan pembelajaran yang pemetaan tadi, berdiferensiasi tadi? Ya, yang seperti itulah yang misalnya untuk anak yang sudah mau menguasai itu, pasti saya kasih berikan pengayaan. Tapi kalau bagi yang belum mampu, pasti pengulangan materi. Seperti itu sih, seperti yang biasa-biasa guru-guru lakukan ya. Baiklah Ibu, saya rasa percakapan kita sudah oke, dan saya sangat mengapresiasi Ibu ya dalam hal ini. Ibu bisa melakukan hal-hal yang berbeda ya, hal-hal yang tadinya mungkin anak-anak tidak tahu tentang itu, ternyata yang Ibu lakukan itu bisa menginspirasi ya, membuat anak-anak jadi semangat belajar tentunya itu. Iya. Baiklah Ibu, mungkin itu saja. Saya tunggu kabar baiknya ke depan. Ibu melakukannya lagi kapan? Dan saya sangat bersedia untuk Ibu jadikan jadi Teman sharing. ya, teman sharing. Nanti kira-kira ada apa lagi yang mungkin Ibu butuhkan? Silahkan Ibu ya. Oke, pasti saya butuh bantuan Pak Benget ya pasti. Terima kasih banyak ya Bu ya, buat kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan Ibu sehat selalu. Amin, sehat untuk kita semua. Iya, dapat melakukan aktivitasnya dengan baik-baik saja, dan semangat terus. Always semangat. Iya, mendidik anak bangsa Ibu ya. Ini